semua, kali ini Minko akan spill 5 rekomendasi manhwa high school terbaik menurut Minko yang wajib kalian masukin ke list bacaan kalian. Di urutan kelima ada High School Soldier. Manhwa ini tuh unik banget karena ngasih kombinasi antara kerasnya dunia militer dan drama sekolah. Kalau kalian pikir sekolah udah cukup ribet dengan tugas, ujian, dan drama pertemanan, di sini kalian bakal ngeliat sekolah dari sudut pandang tentara bayaran. Jadi ceritanya, Yu Lijin ini kehilangan orang tuanya gara-gara kecelakaan pesawat. Nah, dari situ dia harus bertahan hidup jadi tentara bayaran. Selama 10 tahun hidup di lingkungan militer, tiba-tiba dia mutusin buat balik ke Korea, hidup sebagai siswa biasa. Setelah kembali, Lijin tahu kalau adiknya Yoon Dayeon jadi korban bullying di sekolah. Dengan pengalaman militernya, Lijin berusaha melindungi adiknya dan keluarganya. Konflik yang dihadapi Lijin tuh gak cuma soal baku hantam, tapi juga dilema batin yang bikin pusing. Di satu sisi, dia masih kebawa naluri tentara bayaran yang selalu siap buat ngebalas dendam atau ngejaga orang-orang yang dia sayang. Tapi di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang cuma pengen hidup normal kayak remaja biasanya. Sayangnya, lingkungan sekolah dan masa lalunya nggak ngasih dia kesempatan buat lepas gitu aja. Dia harus terus bertarung, nggak cuma ngelawan preman sekolah, tapi juga ngelawan dirinya sendiri. Nyari tahu siapa dia sebenarnya. Semua konflik ini tuh bikin setiap pertarungan dan kejadian dalam hidupnya tuh punya makna lebih dalam. Ngebentuk dia jadi sosok yang lebih dari sekedar petarung tangguh. Secara keseluruhan, High School Soldier ini manhwa yang seru banget buat kalian baca. Ilustrasinya detail, apalagi pas adegan berantem. Bener-bener intens deh dan bikin gregetan. Ceritanya juga gak cuma soal aksi, tapi ada pesan soal keberanian, pengorbanan, dan gimana pentingnya ngejaga orang-orang yang kita sayang, walaupun harus ngelawan rintangan yang besar. Emang sih tema bullying dan militer bukan hal baru, tapi eksekusinya keren banget. Alur ceritanya nggak ngebosenin, dan perkembangan karakter Lijin ini natural, bikin kita makin penasaran sama perjalanan hidupnya. Buat kalian yang suka manhwa action dengan bumbu drama sekolah, High School Soldier ini wajib banget masuk list bacaan kalian. Di urutan keempat, ada Quizism. Manhwa ini tuh nyeritain tentang anak sekolah yang tadinya selalu dibully, tapi tiba-tiba dapet kesempatan buat jadi lebih kuat lewat sistem quest yang muncul entah dari mana. Konsepnya fast, ada campuran aksi, komedi, dan elemen game yang bikin cerita ini makin seru buat kalian ikutin. Tokoh utamanya Kim So Hyun, anak SMA yang selama ini cuma bisa pasrah jadi korban bullying. Dia sering diasingin, diremehin, pokoknya hidupnya suram banget deh. Tapi suatu hari, semuanya berubah pas sebuah papan quest misterius muncul di depannya. Dari yang tadinya lemah dan gak bisa ngelawan, sekarang dia bisa dapat skill baru setiap dia nyelesain quest. Perlahan, bukan cuma fisiknya yang makin kuat, tapi mentalnya juga mulai berubah. Dari yang dulunya selalu ketakutan, sekarang dia jadi seseorang yang disegani. Tapi makin lama, quest yang muncul ini makin aneh dan makin berbahaya. Geng preman sekolah mulai ngeh sama perubahan dia, dan makin banyak orang yang mau jatuhin dia. Masalahnya, sistem quest ini ternyata lebih rumit dari yang dia kira, dan ada harga yang harus dibayar buat setiap kekuatan yang dia dapat. Selain harus ngadepin preman dan geng sekolah, Sohyun juga harus berjuang sama dirinya sendiri. Dia masih punya trauma masa lalu, masih ada perasaan ragu-ragu, dan makin lama dia mulai bingung. Quest ini sebenarnya berkah atau kutukan. Dia harus milih, apakah dia mau pakai kekuatannya buat balas dendam, atau buat ngerubah sekolah yang selama ini penuh kekerasan. Dan tentu aja, semakin kuat dia, semakin banyak musuh yang muncul. Buat kalian yang suka cerita underdog yang tiba-tiba jadi OP, Quizism ini bakal cocok banget deh. Visualnya keren, aksi-aksinya seru, dan elemen gamenya yang bikin cerita ini beda dari manhwa aksi sekolah lainnya. Emang sih ada beberapa bagian yang polanya terasa berulang, tapi tetap seru buat diikutin. Kalau kalian suka cerita dengan fight, loser jadi jagoan, tapi dengan plot yang unik, manhwa ini wajib banget masuk list bacaan kalian. Di urutan ketiga ada Study Group. Study Group ini manhwa yang nunjukin kalau sekolah tuh nggak selalu jadi tempat buat belajar. Apalagi kalau kalian masuk ke SMA Yusung, tempat dimana yang kuat yang berkuasa dan yang lemah cuma jadi korban. Tapi di tengah semua itu, ada Yoon Gamin, siswa yang cuma punya satu mimpi sederhana, yaitu masuk universitas. Awalnya,
Gamin cuma pengen belajar dengan tenang. Tapi ya mana bisa. Sekolahnya penuh preman yang hobi cari ribut dan mereka ngeliat Gamin sebagai anak cupu yang gampang dibully. Tapi ternyata Gamin tuh bukan tipe yang gampang diinjek gitu aja. Dia emang gak suka preman-preman di sekolah. Tapi dia punya otak, strategi, dan tekad baja buat bertahan. Lama-lama, studi grup yang dia bentuk malah makin bikin dia terlibat di konflik besar. Dari yang awalnya cuma fokus buat belajar, sekarang dia harus melawan para preman, bertahan dari serangan preman sekolah, dan bahkan mulai menarik perhatian orang-orang yang lebih berbahaya. Gamin yang awalnya cuma murid biasa, perlahan tapi pasti jadi sosok yang lebih kuat, bukan cuma secara mental, tapi juga fisik. Manhwa ini tuh bukan sekedar berantem tanpa alasan, tapi tentang perjuangan seseorang yang gak mau tunduk sama sistem yang salah. Manhwa ini tuh nunjukin kalau pendidikan bisa jadi jalan keluar dari lingkungan yang keras, asal kalian punya tekad yang cukup buat bertahan. Jadi kalau kalian suka cerita sekolah yang penuh aksi, strategi, dan karakter yang berkembang dengan realistis, tuh di grup ini wajib banget masuk list bacaan kalian. Dijamin seru dan bikin nagih. Di urutan kedua ada Lukism. Kalian harus banget baca manhwa ini, serius deh. Manhwa ini tuh dari awal udah bikin penasaran. Ceritanya tuh relate banget sama kehidupan nyata, khususnya soal bullying, standar kecantikan, dan gimana dunia ini emang gak adil kalau kalian tuh gak good looking. Manhwa ini tuh bukan yang berat banget, soalnya dikemas dengan adegan actionnya yang seru pol plus dramanya yang emosional. Jadi ceritanya tuh tentang Park Hyung-sok, cowok gendut yang selalu jadi korban bullying di sekolahnya. Hidupnya tuh sengsara banget, tiap hari dipukulin, dihina, sampai akhirnya dia mutusin buat pindah sekolah demi kehidupan yang baru. Tapi tiba-tiba, pas dia bangun tidur, dia nemuin dirinya ada di badan yang super ganteng, tinggi, dan atletis. Awalnya hidupnya tuh jadi super seru. Semua orang tiba-tiba baik, cewek-cewek pada nempel, dan akhirnya bisa ngalamin kehidupan yang dulu cuma bisa dia impi. Tapi makin lama, dia mulai sadar, dunia ini tuh kejam banget sama orang yang gak good looking. Masalah utama di Lukism ini tuh lebih dari sekedar bully-bulian. Hyung Sok jadi sadar kalau dunia itu gak adil banget. Kalau kalian cakep, kalian diperlakukan lebih baik. Tapi kalau kalian jelek, kalian cuma dianggap sampah. Dari situ dia mulai berusaha buat lebih kuat, bukan cuma secara fisik, tapi juga mental. Makin lama, konflik cerita ini tuh makin lebar, bukan cuma soal sekolah doang. Hyunsuk ketemu orang-orang yang juga punya kisah kelam, mulai dari preman jalanan, idol yang kena eksploitasi, geng kriminal, sampai orang-orang yang hidup di jalanan buat bertahan hidup. Tiap karakter di lukisan punya latar belakang yang tragis, dan itu yang bikin cerita ini makin emosional. Di samping itu, ada juga konflik besar soal dunia kriminal yang diam-diam mengontrol banyak hal. Hyun Sok dan teman-temannya harus menghadapi geng berbahaya kayak Charles Choi, yang merupakan big boss di balik banyaknya kekacauan. Yang bikin Lokism beda dari manhwa lain tuh cara dia nge-highlight isu sosial juga tentang standar kecantikan dan ketidakadilan sosial yang beneran terjadi di dunia nyata. Apalagi kalau kalian pernah ngerasain dipandang sebelah mata cuma gara-gara penampilan. Selain itu, karakter-karakternya punya backstory yang bikin kita bisa ngerasain kenapa mereka bertindak kayak gitu. Kalau kalian suka cerita yang gak cuma fokus di satu tema, mulai dari drama sekolah, aksi, sampai dunia kriminal, Lukism ini wajib banget kalian baca, karena bukan cuma soal tampang doang, tapi juga tentang bagaimana kalian bertahan di dunia yang keras ini. Di urutan pertama, ada Weak Hero. Manhwa ini tuh next level banget deh, serius. Buat kalian yang suka manhwa sekolah, tapi bukannya isinya cinta-cinta doang, ini wajib banget sih kalian baca, serius. Jadi ceritanya tuh tentang Yeon Sian. Dia ini sekilas kelihatan kayak bocil culun yang gampang dimanfaatin. Udah mau badannya kecil, pendiam, terus kelihatan lemah. Tapi jangan salah, di balik itu semua ternyata otaknya tuh encer banget. Dan cara dia berantem tuh gak ada lawan. Sian ini bukan tipe yang ngandelin otot doang, tapi juga pakai strategi. Setiap kali ada yang nantangin dia tuh selalu punya cara buat bikin musuhnya kapok. Di sekolah, yang kuat bakal nindas yang lemah. Preman sok jago itu bebas ngelakuin apa aja ke anak-anak yang lemah. Sampai akhirnya si Sian muncul dan mulai ngegulingin tatanan yang ada. Gara-gara dia, orang-orang mulai sadar gak selalu yang badannya gede dan mukanya sangar yang bakal jadi pemenang. Sian yang awalnya cuma pengen hidup damai, tapi karena dia jadi sasaran bully, ya udah dia mulai ngelawan.
Masalahnya, semakin banyak dia ngalahin orang, semakin banyak juga musuh yang berdatangan. Mulai dari preman sekolah, gangsters, sampai akhirnya dia masuk ke radarnya Donaldna. Donaldna ini bos dari geng yang nguasain preman-preman sekolah. Si An bukan cuma harus bertahan secara fisik, tapi juga mental karena setiap hari dia harus waspada sama siapa aja yang bakal nyerang dia selanjutnya. Belum lagi soal masa lalunya yang masih misterius. Kenapa dia bisa sejago itu? Apa yang sebenarnya pernah dialami? Semua itu bikin ceritanya makin seru buat kalian ikutin. Yang bikin Weak Hero ini beda dari yang lain, gambar dan detail pertarungannya benar-benar bikin tegang tiap kali ada adegan berantemnya. Tapi bukan cuma itu doang, ada banyak momen emosional yang nunjukin seberapa beratnya hidup buat Xian dan karakter lainnya. Kita juga bisa ngeliat gimana pertemanan, pengkhianatan, dan tekanan mental itu ngaruh ke tiap tokoh di cerita ini. Buat kalian suka cerita action yang brutal dengan main karakter yang pintar, Weak Hero ini wajib banget kalian baca. Ini bukan manhwa yang cuma jual kekerasan doang, tapi ada strategi, perkembangan karakter, dan konflik yang dalam banget. Pokoknya siap-siap dibuat gregetan tiap chapternya. Nah, itu dia 5 rekomendasi manhwa high school action yang wajib kalian baca. Gimana? Ada yang udah masuk list bacaan kalian? Atau mungkin kalian punya rekomendasi lain yang gak kalah keren? Coba kasih tahu di kolom komentar dong. Siapa tahu bisa jadi bahan buat video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan rekomendasi seru lainnya. Bye-bye!